Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Tuhan hormati, dipuji, kemudian perangkat kampung Bandung, Tunggu Imun, dan seluruh jemaah Regurelun, baik yang imam maupun yang agam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini agak berat baca belum beberapa imam malamnya, karena kalian memang bicara yang Regurelun yang duduk di keluluan dan sebagai seorang murid sangat sulit untuk apa-apa di Gure. Namun karena kagak di Gure, ya sebagai seorang murid menyuka bergah di Gure yang mudah, atau payah mudah, maka oleh karenanya sebagai bahan kaji gedanya imam malamnya, marilah gedanya kembali merenungi dua buah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 63 kurang lebih dan 64, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di mana dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat getanya akan sebuah gelar yang gelarnya diharapkan bertanya menurut kaum muslimin roh bak derajatnya. Gelar itulah yang disebut dengan gelar ibadur rahman. Ibad artinya adalah hamba dan rahman artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ibadur rahman artinya mendapatkan gelar sebagai gelar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelarnya sangat-sangat rayu, melebihi dari gelar-gelar gedenya di dunia. Wujud karena gelarnya yaitu abdun yang artinya hamba. Apabila gedenya katakan mungkin menyudah pahami kata hamba secara bahasa mana, mungkin agak rendah bajulah. Jadi punya hamba saya menjemun yang dinuhanani. Ketika disebut hamba mungkin derajatnya agak rendah begitu dalam pandangan manusia. Namun ketika diidhafahkan dan dinisbahkan, dilengketkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang kecil itu berubah menjadi besar. Contohnya adalah kata baitun yang artinya rumah. Bila kalian baitun rumah, ya rumah biasa saja, semua orang punya rumah, baik rumahnya besar maupun kecil, sederhana dan sebagainya. Namun ketika kata lengketkan dengan Allah menjadi baitullah, rumah Allah, maka rumahnya menjadi sangat mulia. Mulia rumahnya karena dilengketkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu derajat ibadur rahman atau ibadullah atau abdullah nyokoh yang kemudian kita coba katanya sekuat tenaga untuk bisa mencapai derajat itu. Boleh jadi kita tidak memiliki gelar-gelar di dunia, namun mampukah kita mencapai derajat abdullah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika kita mampu mencapai derajat ini, maka derajat-derajat yang di dunia ini kadang-kadang tahan terlelih. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuja hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan derajat yang sangat tinggi. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya. Kata Rasulullah SAW pada derajatnya. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, mengenanya wajib supaya berubah derajatnya. Tentu derajatnya tidak bisa dicapai dengan begitu saja. Sama lagi gelar-gelar di dunia. Tanya terlihat gelar S1, tanya terlihat gelar tengku,
tidak langsung lengket benar tanpa ada sesuatu hal yang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa sifat. Barang siapa yang mau mencapai ibadah Rahman, nyonya sifat yang harus dilaksanakan. Pertama disebutkan di sana adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi ini haunan. Haunannya beberapa makna yang disampaikan oleh mufassir, di antaranya adalah tawadhu'an. Al-Imam Ibnu Katsir misalnya menyebutkan bahwasanya haunan itu artinya sakinah wa waqar. Artinya kita dalam kehidupan di dunianya berlembut gitu. Bertawadhu'. Maka syarat pertama untuk bisa mencapai derajat hamba Allah itu adalah bagaimana caranya kita mampu menjaga hati sehingga kita senantiasa tawadhu di hadapan semua manusia. Kadang-kadang kita memiliki sesuatu, nah hartanya. Dengan hartanya kemudian kita menjadi sombong. Kita nak ilmu, dengan ilmunya kita menjadi sohayu di hadapan manusia. Kita kemudian memiliki gelar, dengan gelarnya kita menjadi sok mantap di depan manusia. Maka sok hayu, sok mantap dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya hati kita kalau beli bahwa kita belum mampu untuk tawadhu di hadapan manusia, baik pegang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya manusia adalah milik Allah. Ketika Qarun yang luar biasa hebatnya, hartanya yang sampai penantian kunci gudang hartanya hanya bisa diangkat oleh 40 orang lelaki yang kekar-kekar, yang berbut hanya sanggup angkat, yang kekar-kekar, yang raya-raya badan, yang awak angkat-angkat barbelnya yang sanggup. Kamu ketika ditanya, wahai Qarun, apa rahasia harta luar biasa? Jawaban Qarun adalah innama utituhu ala ilmin indi. Saya mampu mencapai derajat itu karena lunna ilmi dikapai. Jadi dia tidak membawanya kepada Allah. Dianggap bukan ada Allahnya, ada ji. Sehingga empat rahasia orang sehingga harta orang itu bukannya karena bicara lunnya ibarat akunya ini yang dia tunjukkan, yang dia tunjukkan yang manusia. Karenanya maka Allah Subhanahu wa taala mengazab Qarun, membenamkan dia dan membenamkan hartanya. Maka oleh karena itu kata lagi. Jika kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah, maka syarat pertama adalah hati dan apakah sanggup kita jaga sehingga kita selalu tidak pernah merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang lain, lebih hayu daripada orang lain. Kadang-kadang dalam konteks tertentu, mana niatnya, antara niat kayak timbul rasa luar biasa, timbul rasa rayu, timbul rasa solidaritas dan niat antara lain, kayak apa? Sehingga kita merasa tinggi. Maka ini adalah satu hal yang akan menghambat sampainya dari derajat ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian syarat yang kedua atau sifat yang kedua bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat itu adalah wa idza khatabahumul jahilun. Ketika dia didatangi oleh orang jahil, kemudian dia disampaikan sesuatu oleh orang jahil, qalu salama, maka dia akan mengatakan assalamualaikum. Bermaksud jahil di sini. Apakah jahil di sini urung hana ilmi? Karena pengertian al-jahlu dalam bahasa adalah adam ilmi, artinya tidak memiliki ilmu. Nah, para mufassir mengatakan yang dimaksudkan dengan jahil di sini adalah jahil adab dan jahil akhlak. Artinya roh urung yang hana akhlak, roh urung yang hana adab. Ketika hana adab, hana akhlak dipegang haba mengutanyo secara hana akhlak, secara hana adab. Ija apa katanya? Disebutkan sabahunan binatang. Maka apa yang dilakukan oleh roh urung yang ingin mencapai derajat ibadah Rahman? Apakah dia balas? Tidak. Menya dia balas misalnya ikut sak nan binatang. Jangan sebut nan binatang cik yang selevel dengan binatangnya. Makanya berarti galon dan ibadah Rahman. Berarti sifat kedua ini bermuara pada apa? Pada bersabar ketika menghadapi orang-orang jahil
yang tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak. Dan itu sangat penting dinasihat karena kadang sudah mudik dinasihat karena WA, karena pun Facebook. Kadang-kadang mati kadulih mendung sebuah status. Bagi statusnya nak boleh kecil. Langsung itu naknya apa. Nah, orang yang tahu bahwasanya ini ingin mencapai apa Allah, gubalah dengan bahasa yang sama. Ketika itu nak dulu, dah kenal yang berarti dekat antara yang belum mencapai. Gimana sih? Sabar, menahan diri. Karena menahan diri itu kadang-kadang umah tapi gimana juga hai dah tu. Mesti nak orang jaga nak bukan orang aku. Bedanya apa? Umah itu. Roh dapalah. Persoalan itu yang sumber petaka bagi kita. Apa yang terjadi sekarang ini? Ketika kita bermaksiat pada Allah itu persoalan. Kenapa kita sampai bermaksiat? Persoalan itu. Punya roh dapat urun. Itu roh dapat. Punya kemudian tanya roh dapat urun. Itu roh dapat nak. Punya kemudian tanya terendahkan urun. Itu roh terendah. Punya di rumah punya nyambi tanya betul-betul betul roh dapat roh terjadi. Punya betul dia. Itu terjadi kata kami. Persoalan tidak sanggup menahan, maka jadi puasa. Pengertian puasa adalah al-imsak. Pengertian al-imsak adalah menahan diri supaya kita sanggup dan tahan amarah, sanggup dan tahan roh. Maka puasanya membuat katanya melatih katanya untuk menahan diri. Ketika kita sudah bisa menahan diri, ketika doh orang jahil dikena katanya disebut keburukan katanya, maka katanya pun bisa mengatakan qalu salama, yaitu assalamualaikum. Artinya tak tinggal lagi tajak waalaikum atau hajat kasih. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya menyolun berdebat dengan orang alim. Terus juga orang alim. Lun berdebat dengan pada persoalan-persoalan hukum. Kata Imam Syafi'i, saya sanggup mengalahkan orang alim. Namun jika yang datang kepada saya adalah orang jahil, maka gugah Imam Syafi'i, orang jahil itu akan mampu mengalahkan saya. Cukup berat bahaya orang jahil. Artinya apa? Orang jahil itu yang hana adab, hana akhlak, dia tidak punya kaedah dalam hidup, hana standar dalam hidup. Dan yang ketika dikatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, kadang tak ada ilmu. Jawabannya mungkin kalau ingin, karena faktor adabnya yang tidak ada atau faktor akhlaknya yang tidak ada. Maka oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, nyokul tak usahakan adanya bisa sampai ke derajatnya. Hana sanggup baca-baca. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak sanggup kita capai pada derajat secara keseluruhan, minimal bancut dan coba usahakan sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang menahan diri, menahan hati, dan kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang sabar ketika menghadapi urung-urung di sekeliling kita yang boleh jadi galona adab dan galona akhlak bagi kita. Semoga bisa menjadi manfaat terutama bagi diri sendiri. Dan lagi maaf mengatakan panjang. Hadanallahu